Halo kawan BRIN, kembali lagi bersama saya Dea Mala dalam program BRIN Daily News. Melaporkan langsung dari depan ruang auditorium lantai 3 Gedung BJ Habibie Tamrin, Jakarta. Saat ini pada Jumat 21 Juni 2024, Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN sedang mengadakan launching skema Pusat Kolaborasi Riset 2024 dan RIM Kolaborasi Internasional Koneksi. Berikut liputannya. Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, memiliki beberapa skema pendanaan yang diperuntukkan bagi riset di perguruan tinggi, lembaga litbang jirap, dan masyarakat. Di antaranya, skema fasilitas pendanaan Pusat Kolaborasi Riset atau PKR dan skema RIM Kolaborasi Internasional. Laksana Trihandoko menuturkan, peluncuran Pusat Kolaborasi Riset ini merupakan skema khusus untuk mendukung serta memfasilitasi perbaikan produk. Untuk topik skema pendanaan riset terbilang luas di berbagai bidang. Pusat Kolaborasi Riset atau PKR memiliki skema riset yang diajukan oleh industri yang berkolaborasi dengan periset, BRIN, dan perguruan tinggi. Pengembangan produk atau jasa hasil riset menjadi hal yang ditekankan pada Pusat Kolaborasi Riset Industri, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan kembali oleh industri. Skema riset PKR ini melingkupi bidang kesehatan, teknologi informasi, pertanian, dan bidang lainnya. Tujuan dari skema ini adalah menciptakan ekosistem riset pada bidang spesifik yang berstandar global terbuka atau inklusif dan kolaboratif. PKR industri ini topiknya bisa topik luas ya, bisa apa saja tergantung dari industrinya ya, dan biasanya kan lebih lintas disiplin ya, karena kalau bicara industri pasti bicara produk yang memang sifatnya pasti integrasi ya, jadi bisa alat kesehatan misalnya ya tentu ada elektronya, ada kesehatannya, ada macam-macam. Kerjasama yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan juga Australia sudah memberikan hasil yang signifikan. Berdasarkan laporan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Agus Haryono menuturkan bahwa sudah ada peningkatan yang tajam terkait kontribusi peneliti asing sejak tahun 2022. Pada skema pendanaan Joint Call BRIN Koneksi yang merupakan funding agency yang diperuntukkan bagi aktivitas riset serta inovasi pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Australia. Joint funding ini dibuka untuk berbagai funding agensi di mancanegara. Berkat koneksi ini, jumlah peneliti asing yang datang ke Indonesia, yang berkolaborasi dengan peneliti Indonesia itu meningkat tajam. Kalau sebelumnya tahun 2022 Australia itu di peringkat ke-6, tahun 2023 Alhamdulillah langsung naik ke peringkat pertama. Ini tidak lain tidak bukan karena kolaborasi kita dengan koneksi yang menghasilkan kolaborasi yang demikian intens. Semoga ini menghasilkan kualitas sains yang lebih baik ke depannya. Dan diharapkan di tahun 2024 nanti ini akan tetap bisa dipertahankan karena koneksi sudah melaksanakan call-nya yang pertama dan kedua. Ya, diharapkan yang kedua nanti juga akan menghasilkan kolaborasi-kolaborasi yang berkualitas ke depan. Skema kali ini terbilang unik karena pada kerjasama sebelumnya pendanaan hanya berasal dari pihak Australia saja. Namun pada tahun ini pendanaan juga berasal dari Indonesia. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, berharap dengan adanya kolaborasi ini dapat terus mempererat hubungan antara periset Indonesia dan Australia. Mengingat Indonesia dan Australia adalah negara tetangga. Semakin erat hubungan antara researcher di Australia dan di Indonesia di tingkat ini akademik, tapi juga antara doctorate student dan bisa ini kerjasama dan kerjasama dengan tantangan yang joint yang seperti sudah dikatakan oleh Bapak itu kita ini tetangga.
dan ada banyak tantangan yang dibagi antara kedua negara. Dan itu hasil sharing problem, sharing success melalui research bersama. Demikian informasi peluncuran bersama 2 skema pendanaan riset dan inovasi. Tetaplah bersama kami di BRIN Daily News untuk mendapatkan update berita-berita menarik lainnya. Saya Dea Mala, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.